Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Febrianti, mahasiswi PGMI semester 6 kelas D. Di sini saya akan membacakan naskah tentang kisah teladan Nabi dan sahabat. Selamat menyaksikan. Awas pisau membuat luka. Kalau luka, susah obatnya. Assalamualaikum, saya berkata, harap dijawab semuanya. Dari sawah membawa gabah, pakai baju motifnya batik. Sabarkan hati menghadapi musibah, akan diganti dengan yang baik. Jalan-jalan ke kota Kampar, jangan lupa membeli rambutan. Tetaplah kita bersabar, orang sabar disayang Tuhan. Sebuah musibah, cobaan, tak berhenti menghampiri kehidupannya. Anak-anaknya meninggal, seluruh harta yang dimilikinya habis tak tersisa. Ummul Mukmin itu diberi penyakit untuk menguji ketabahannya. Akankah ia masih tetap bertakwa dan sabar kepada Allah sebagaimana mestinya? Hadirin yang berbahagia, siapakah Ummul Mukmin itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Alkisah bermula. Seorang Ummul Mukmin yang hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam bersama sang istri dan anak-anaknya. Ia adalah seorang yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, ia tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu. Allah memberi cobaan kepada beliau. Pertama, semua hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Kejadian berikutnya, anak-anaknya yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Ia merasa sedih, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah, sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan pada waktunya akan kembali kepadanya. Iya, suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, aku ikhlas menerimamu sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini, setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istri meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu. Usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut
dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahma sang istri sangat setia mendampingi beliau. "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti itu." Wahai Rahma istriku, ingatkah engkau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? "Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku." Sebenarnya aku amat malu kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku mencoba sabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Sad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. "Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seseorang laki-laki yang sudah lanjut usia berbaring di atas ranjang ini?" Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahma, "Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku?" "Engkau Ayub, suamiku? Benarkah engkau Ayub?" "Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku serta mengembalikan parasku seperti muda dulu." "Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah." Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberikan karunia kepada istri Nabi Ayub. Setelah itu, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat bagi kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikian kisah
Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa dan berharga. Bagaimana hendaknya kita selalu bersabar ketika ditimpa cobaan. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa hambanya yang selalu beriman. Bunga mawar, bunga selasi, air manis sekarang hambar. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu bersabar. Pergi ke sawah naik sepeda, sepeda tua dikasih Pak Bana. Selamat tinggal para hadirin semua, sampai jumpa di acara selanjutnya. Pak Taufik diberikan kopiah, dijahit dulu biar utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.